أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembahasan sebelumnya telah dikemukakan semacam kilas balik tentang poin-poin pembahasan yang telah dijelaskan supaya kelihatan jalurnya, yaitu tentang hubungan surah Al-Fatihah dengan surah Al-Baqarah. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa di dalam surah Al-Fatihah ada 4 sifat utama Allah SWT, yaitu 4 sifat utama tashbihiyah Allah SWT, yaitu Rabbubiyah, Rahmaniyat, Maha Pemurah, Rahimiyat, Maha Penyayang, dan Malikiyat. Telah dijelaskan pula bahwa Rububiyah ini bersifat sangat umum karena mencakup ciptaan Allah Ta'ala berupa benda-benda mati, benda-benda anorganik. Sedangkan sifat Rahmaniyat, Ar-Rahman, yang Maha Pemurah adalah bersifat umum. Umum artinya berlaku bagi seluruh makhluk yang bernyawa. Jadi kalau Rububiyah, baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa. Tapi kalau Rahmaniyat berlaku bagi makhluk yang bernyawa, terutama umat manusia. Umat manusia juga secara umum, bukan saja berlaku bagi orang yang beriman dan beramal soleh, tapi juga berlaku bagi orang yang kafir, bagi orang musyrik, bahkan bagi orang yang tidak percaya kepada adanya Tuhan, penganut ateisme. Ini Rahmaniyat. Lalu yang ketiga adalah sifat Rahimiyat, Maha Penyayang. Maha Penyayang. Sifat ini berlaku khusus. Khusus itu hanya bagi orang yang berlaku khusus kepada Allah SWT, yaitu yang beriman dan beramal saleh. Jadi Rahimiyat itu khusus. Lalu berikutnya yang hubungannya dengan beriman kepada akhirat, sebagaimana dijelaskan pada topik yang sebelumnya, bahwa yang berikutnya adalah sifat Allah Ta'ala adalah sifat yang sangat khusus. Itu namanya Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Yaitu Allah SWT akan membalas sekecil-kecil apapun perbuatan baik dan buruk manusia, beserta niat-niatnya, beserta motivasinya, beserta lingkungan yang membuat dia melakukan tindakan itu akan diperhitungkan. Ini namanya Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Jadi Maliki Yaumiddin adalah bersifat sangat khusus. Jadi ketahuan dari 4 sifat utama Allah Ta'ala, Rububiyah, Rabb adalah bersifat sangat umum. Kemudian Rahmaniyat bersifat umum, Rahimiyat bersifat khusus, dan Malikiyat atau Maliki Yaumiddin sangat khusus. Juga dalam salah satu pembahasan sebelumnya telah dijelaskan tentang 3 landasan akhlak manusia berdasarkan surah An-Nahl ayat 92, bahwa sesungguhnya Allah telah memerintahkan kalian untuk berlaku adil. Kedua, berlaku ihsan. Dan ketiga, berlaku isaidil kurba. Telah dijelaskan, adil ini artinya landasan akhlak yang paling rendah, yang paling bawah. Serendah-rendahnya akhlak adalah manusia harus berlaku adil. Telah dijelaskan, adil itu adalah jika seseorang mendapat kebaikan dari orang lain, maka balaslah dengan kebaikan yang seimbang. Itu artinya adil. Kalau belum memiliki sarana untuk membalas berupa kebaikan yang sama, minimal mengucapkan
mensyukurinya, yang mengucapkan nuhun, alhamdulillah, terima kasih atas kebaikan Anda. Atau ada yang juga tidak perlu modal. Selain mengucapkan nuhun, mendoakan semoga Allah Ta'ala membalas kebaikan Anda yang telah berbuat baik kepada kami. Itulah serendah-rendahnya orang yang berakhlak. Adil. Orang yang tidak mampu berlaku adil dalam menghadapi kebaikan orang, saya rasa belum layak disebut manusia yang beradab. Yang kedua adalah ihsan. Landasan akhlak ihsan itu adalah tanpa terlebih dulu kita ini mendapat kebaikan dari orang lain, tetapi kita memberikan kebaikan kepada orang lain yang memang memerlukan pertolongan. Jadi ihsan juga tidak asal memberikan kebaikan, asal memberi, tidak. Misalnya ada orang mau merampok, kita kasih golok, tidak demikian. Itu harus diberikan kepada orang yang memang kita lihat memerlukan pertolongan. Dan kelebihan dari ajaran Islam, dari Al-Quran dikatakan bahwa di antara yang membutuhkan itu, ada yang mengemukakan kebutuhannya kepada kalian, ada pula yang tidak. Ada yang pula yang tidak mengemukakan kebutuhannya. Jadi Islam mengajarkan supaya orang yang bertakwa itu, orang muslim itu hatinya peka. Jangan menunggu-nunggu orang yang meminta-minta, tapi dia harus peka. Melihat sikap seseorang, kehidupan seseorang, gitu. Apakah dia sedang kesusahan, sedang membutuhkan atau tidak. Jadi Islam itu mengajarkan harus peka. Jangan nunggu-nunggu datangnya pengemis. Nunggu-nunggu datangnya orang yang minta pertolongan. Inilah kenapa agama Islam, Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW itu dikatakan rahmatan lil alamin. Islam itu mengajarkan bahwa pada tingkatan ihsan ada kepekaan. Ada kepekaan perasaan, ada kepekaan kepedulian sosial. Inilah ihsan, jadi lebih tinggi daripada adil. Lalu yang lebih tinggi lagi adalah itaizil kurba, memberi seperti terhadap kerabat dekat, yang hubungan dekat. Inilah 3 hal tentang landasan akhlak yang diajarkan di dalam Al-Quran. Nah, jadi berhubungan dengan beriman kepada akhirat, manusia secara jasad boleh mati, boleh hancur, tetapi secara ruh tidak akan ada lagi kematian. Jadi ketika manusia dicabut ruhnya, diwafatkan, dalam Al-Quran dikatakan bahwa yatawaffa itu, mewafatkan itu artinya mencabut ruh ketika tidur dan mencabut ruh ketika manusia mati. Kalau wafat dalam arti tidur adalah setelah tidur, rohnya dibalikan lagi, artinya bangun lagi. Tapi ada wafat dalam arti mati, artinya bahwa sudah, ruh itu tidak bisa balik lagi kepada jasad. Jadi tidak benar jika ada kepercayaan orang yang telah mati secara jasmani bisa dihidupkan lagi. Itu tidak benar. Itu suatu khayali. Itu suatu pemahaman yang jahil. Jika seseorang memang sudah mati, terpisah jasadnya dengan ruhnya, dia tidak bisa kan hidup. Karena dia akan langsung ke akhirat. Ke akhiratnya kemana? Tergantung kepada iman dan amal salehnya. Tergantung kepada perbuatannya. Jika perbuatannya buruk, maka perbuatan buruk itu akan menjadi tubuh yang buruk. Tubuh yang buruk inilah yang akan dirasakan sebagai neraka jahanam. Jika dia itu seorang yang beriman dan beramal saleh, akan menjadi tubuh yang baik yang digambarkan dalam Al-Quran. Kalau tubuh yang buruk merupakan tubuh kegelapan bagaikan asap, sedangkan tubuh yang baik adalah tubuh yang baik di akhirat merupakan cahaya, terang benderang, seperti itu. Jadi inilah gambaran-gambaran umpama Al-Quran bahwa semuanya merupakan perumpamaan. Kenapa? Karena jangankan masalah Allah Ta'ala, masalah nikmat surga pun telah dijelaskan dalam kesempatan sebelumnya bahwa
belum pernah mata memandangnya, belum pernah telinga mendengarnya, dan pikiran manusia pun tidak bisa membayangkan bagaimana sebenarnya nikmat-nikmat atau hakikat di surga maupun di neraka. Jadi itulah kewajiban kita, hanya beriman. Nah, dalam sifat Maliki Yaumiddin, semua perbuatan manusia betul-betul dihakimi secara adil. Secara adil. Tidak akan ada orang yang komplain, kok saya masuk neraka ya, tidak masuk surga. Atau ketika saya berada dalam surga, kok tingkatan surga saya lebih rendah dari si fulan. Tidak bisa begitu. Semuanya tidak bisa komplain, karena Allah Ta'ala betul-betul maha adil, maha adil. Inilah sifat Maliki Yaumiddin, sifat adil yang manusia akan dibalas bagaimanapun kecilnya, tersembunyinya, amal baik, amal buruk manusia akan dimunculkan, dan itu di akhirat akan menjadi bagian dari tubuh. Bagian tubuh baru bagi ruhnya, baik itu nanti akan merupakan sarana siksaan neraka maupun menjadi sarana siksaan surga. Insya Allah kita bahas pembahasan ini, kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.